Liverpool tiba-tiba melepaskan bom transfer yang sangat besar. Raksasa Inggris ini resmi merekrut Ronald Araujo dari Barcelona. Mengejutkan bukan? Pemain asal Uruguay ini memang bukan pemain paling populer di komunitas sepak bola saat ini, terutama di kalangan fans online. Jadi, fans Liverpool tidak terlalu menyambut baik perekrutan ini. Ada banyak penolakan dalam beberapa hari terakhir karena para pendukung merasa klub Banner sudah kehilangan akal. Tapi, kami punya pendapat yang agak tidak populer di sini. Kami jujur berpikir bahwa perekrutan ini mungkin sebenarnya bagus untuk The Reds, dan kami akan memberitahu alasannya dalam video hari ini. Inilah alasan mengapa Ronald Araujo sangat cocok masuk ke dalam tim Liverpool tersebut. Pertama-tama, penguatan lini belakang sangat diperlukan oleh Liverpool musim panas ini. Setelah secara tak terduga kehilangan Ibrahim Konate ke Real Madrid, menjadi hal penting bagi mereka untuk mendatangkan bek tengah senior lain yang bisa berduet dengan Van Dijk di musim baru. Ya, mereka memang memiliki Jeremy Jacks, dan Giovanni Leoni diperkirakan akan kembali dari cedera jangka panjangnya musim ini. Tetapi mereka adalah dua bek tengah muda yang belum berpengalaman dan tidak boleh langsung dilemparkan ke tekanan tinggi. Klub akan lebih bijak untuk mematangkan mereka secara bertahap sepanjang musim daripada meminta mereka langsung masuk ke tim utama dan menggantikan Konate. Joe Gomez mungkin bisa saja tampil menggantikan Konate, mengingat pengalaman dan pengetahuannya tentang klub, tetapi dia mengalami beberapa masalah cedera selama pramusim. Hal itulah yang kami yakini menjadi alasan utama Liverpool terpaksa langsung berburu di bursa transfer untuk mencari pemain senior. Yang mereka butuhkan adalah seorang bek tengah senior dengan pengalaman bermain di klub top Eropa yang bisa menjadi pengganti sepadan untuk Konate. Dan harus diakui, Araujo memenuhi kriteria tersebut. Dia besar, kuat, cepat, dan sangat agresif. Dan mari jujur saja, bek dengan atribut seperti ini seringkali sukses di Premier League. Kasta tertinggi Liga Inggris dikenal sebagai salah satu liga paling mengandalkan fisik di dunia. Dan Araujo adalah monster fisik. Dia tangguh di udara, solid di darat, kuat dalam duel, dan memiliki kecepatan pemulihan posisi yang sangat luar biasa. Anda sudah bisa melihat bahwa dia memiliki banyak kesamaan dengan pemain seperti Mickey van de Ven dan Max Kilman yang dianggap sebagai beberapa bek tengah terbaik di liga. Jadi, kami yakin pemain Uruguay ini akan baik-baik saja di Inggris. Memang benar dia memiliki cukup banyak kelemahan, tetapi kami yakin kelemahan itu tidak akan terlalu terekspos di Inggris. Apa saja kelemahan tersebut? Kami akan membahasnya sebentar lagi, tetapi jika Anda belum subscribe ke kanal ini, sekarang adalah waktu yang tepat untuk melakukannya agar Anda tidak ketinggalan konten-konten menarik dari kami. Sudah? Oke, kembali ke video. Bicara soal kelemahan Araujo, jelas umpan-umpannya tidak terlalu bagus. Bahkan, dia umumnya cukup buruk saat menguasai bola di kakinya, yang membuatnya menjadi titik lemah besar dalam hal membangun serangan dari belakang. Ini adalah salah satu alasan mengapa dia seringkali terekspos di Barcelona. Ketika Anda memiliki pemain yang tidak percaya diri memegang bola dan membangun serangan dari bawah, memaksanya melakukan itu akan selalu menempatkannya dalam risiko membuat kesalahan fatal. Mereka menghabiskan waktu terlalu lama memegang bola, menjadi gugup dan ragu-ragu, yang mengundang pressing dari lawan dan menempatkan mereka di posisi yang sangat sulit. Hal ini bahkan pernah terjadi pada pemain dengan reputasi yang jauh lebih baik daripada Araujo. Kita benar-benar melihatnya terjadi pada McGahey dalam pertandingan melawan Everton musim lalu. Dan orang bisa berargumen bahwa hal itulah yang membuat City kehilangan gelar Liga. Namun, terlepas dari itu, dia tetap dihormati sebagai salah satu bek terbaik di Inggris karena kualitas lainnya yang lebih cocok dengan apa yang sering dibutuhkan saat bermain di negara tersebut. Kami sangat yakin bahwa gaya permainan di Inggris akan menonjolkan kelebihan Araujo dan meminimalkan kekurangannya. Terlebih lagi karena dia akan bermain bersama Virgil van Dijk, kita sedang membicarakan salah satu bek tengah terbaik yang pernah ada di liga ini. Sulit untuk terlihat buruk saat Anda bermain di sampingnya. Araujo tentu akan belajar banyak dari sang legenda yang lebih berpengalaman, dan kami pikir kualitas mereka sebenarnya saling melengkapi. Liverpool umumnya tidak membangun serangan secara kaku dari belakang. Jadi, kami tidak berharap para bek tengah harus terlalu banyak memegang bola. Namun ketika mereka harus melakukannya, Van Dijk bisa mengambil alih tanggung jawab tersebut karena dia adalah pengumpan bola yang sangat baik. Tapi mengingat Araujo lebih muda, dia bisa memotong banyak pergerakan lawan, sekaligus membantu bek kanan. Kita melihat Szoboszlai harus banyak turun mengisi posisi bek kanan musim lalu, yang tentu saja tidak ideal. Kemampuan Araujo untuk melapisi posisi fullback pasti memengaruhi keputusan Liverpool untuk merekrutnya musim panas ini. Selain itu, kombinasi bek tengah seperti ini seringkali berhasil di Inggris, satu pengumpan hebat, satu petarung yang kuat dan agresif. Stones dan Ruben Dias, Van Dijk dan Konate, Saliba dan Gabriel. Dan bicara soal Gabriel, jika Anda ingat, dia cukup rawan membuat kesalahan di beberapa tahun pertamanya di Premier League. Bahkan, ada orang-orang yang sepenuhnya meremehkannya. Dia bahkan hampir tidak pernah dipanggil oleh timnas Brasil karena hal ini. Tetapi dia selalu memiliki atribut yang dibutuhkan untuk unggul di liga ini. Dan seiring waktu dia mampu meningkatkan serta memoles permainannya. Kini, dia diakui secara layak sebagai salah satu bek terbaik di Premier League dan di seluruh Eropa. Penting juga untuk menyoroti perbedaan antara La Liga dan Premier League. La Liga adalah liga yang sangat teknis dan bertempo lambat, sehingga lebih mengagungkan bek yang cerdas dan berpikir cepat. Namun Premier League adalah liga yang bertempo cepat, intensitas tinggi, dan sangat mengandalkan fisik. Oleh karena itu, bek yang cepat, kuat secara fisik, dan agresiflah
yang akan unggul di sini. Melihat perbedaan ini, masuk akal jika Araujo kesulitan di Spanyol, tetapi berpotensi terbang tinggi di Inggris. Pemain seperti Gerard Martin, misalnya, mungkin tidak akan bertahan sebagai bek tengah di Premier League karena dia tidak memiliki fisik dan agresivitas yang dibutuhkan. Tetapi dia tidak tampil buruk di Barcelona saat ini. Bahkan, sang pelatih menunjukkan bahwa dia lebih memilihnya daripada Araujo. Ini semua tentang menemukan klub yang sesuai dengan kelebihan Anda. Dan kami yakin Araujo baru saja melakukan hal itu dengan kepindahan ini. Bukti lain dari hal ini adalah musim 2022 hingga 2023. Tahun itu, Barcelona tidak bermain seperti biasanya. Xavi memprioritaskan kerja keras, kokohnya pertahanan, agresivitas, dan fisik di atas hiburan, alur serangan, dan estetika. Dan Araujo benar-benar bersinar dalam skema tersebut. Kami percaya bahwa Liverpool akan bermain sangat mirip dengan Barcelona era Xavi, yang akan membuat Araujo menjadi sosok yang sangat sempurna untuk dipasangkan dengan Van Dijk di lini belakang. Namun di luar semua yang telah kami katakan sejauh ini, kami tetap harus mengakui bahwa ini adalah sebuah risiko. Dia adalah pria yang menerima banyak kritik keras dalam beberapa tahun terakhir. Ada kemungkinan besar bahwa hal itu telah merusak mentalnya secara permanen, yang dapat terus memengaruhi penampilannya di lapangan. Dia juga pindah ke lingkungan yang sepenuhnya baru di pertengahan kariernya dan harus mempelajari bahasa baru. Dan di atas semua itu, tampaknya dia tidak akan mendapatkan kesabaran dari para fans yang sebagian besar sudah menunggu dia gagap. Jadi, akan ada tekanan yang sangat luar biasa sejak hari pertama. Mempertimbangkan semua itu adalah langkah bijak bahwa Liverpool tidak langsung membelinya secara permanen, melainkan memilih kesepakatan pinjaman dengan opsi pembelian seharga 55 juta euro. Jika musim berjalan baik, mereka bisa meresmikan kepindahannya. Jika tidak, mereka bisa mengembalikannya ke Barcelona di akhir musim. Tanpa ada yang dirugikan, tapi kami sangat yakin bahwa ini adalah risiko yang layak diambil. Kita sedang membicarakan bek tengah berusia 27 tahun dengan tinggi 190 cm yang sangat cepat, jago melompat, kuat, dan juga bisa melapisi posisi bek kanan. Dia memiliki kualitas untuk sukses di Premier League, itu sudah pasti. Kami hanya menolak untuk percaya bahwa pemain dengan fisik sehebat ini adalah barang rusak. Bagaimanapun juga, sekarang saatnya mendengar pendapat dari Anda sekalian. Apa pendapat Anda tentang perekrutan khusus ini? Apakah Anda termasuk orang yang percaya bahwa Liverpool konyol karena mendatangkannya meski hanya dengan status pinjaman? Atau apakah Anda setuju dengan kami bahwa dia sebenarnya bisa menjadi pemain yang sangat cocok untuk Liverpool? Menurut Anda, bagaimana tahun pertama Araujo di Premier League akan berjalan? Tulis di kolom komentar dan beritahu kami.